Betul. Ya. Intinya kalau tidak tercapai di 45 jam itu harus ada evaluasi, Pak. Kalau di kami tetapkan RC biasanya ketika ada perkuliahan yang tidak tercapai. Ya, jadi di RC itu ya harus kita penuhi, Pak, intinya. Karena kan itu yang sudah kita janjikan. Ya, itu aja. Iya, sudah kita sepakati bersama. Ya, monggo, Pak. Ya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Mungkin ini saya memberikan solusi saja. Program yang dilakukan oleh pemerintah itu sebenarnya kan sudah dengan kajian segala macamnya. Betul. Tetapi eksekusinya yang bermasalah yang tadi saya pertama. Bagaimana kalau seandainya program itu saja itu kita membuat kurikulum ini mengarah kepada program mereka. Artinya apa? Sebelum program ini kita diproduksi, kita eksekusi, ini kita jangan ada kurikulum dulu, baru dimunculkan. Sehingga untuk mengarah kepada program pemerintah ini tidak akan pernah tercapai. Satu. Jadi saran saya, bagaimana kalau membuat itu, kita arahkan membuat kurikulumnya mengarah ke situ. Sehingga apa yang dikhawatirkan Pak Darmansyah sudah bisa direncanakan. Yang kedua, menjadikan program pusat tersebut sebagai tambahan materi. Kurikulum kita sudah ada, kita jalani supaya tercapai pembelajaran, kemudian jadi ekstrakurikuler namanya atau apa namanya, mungkin ada konsekuensinya dengan pertambahan waktu dan segala macamnya, sehingga capaian pembelajaran ini tidak terganggu. Karena apa? Ini pertanyaan yang permasalahan yang akan muncul ketika ini dieksekusi. Tentu ada mata kuliah yang tidak diikuti mahasiswa, padahal kita sudah menyusun kurikulum. Misalnya sekarang mereka ikut kegiatan apa di luar sana. Mata kuliah yang kita ajarkan sekarang ini pasti mereka nggak dapat. Nah, bagaimana yang telah kita susun kurikulum kita ini, berarti ada 4 atau 5 mata kuliah atau 7 mata kuliah dalam satu semester, mereka ikuti. Kemudian juga bagaimana dengan sarana prasarana tadi seperti kata Pak Darmansyah, walaupun kita sudah merencanakan, tetapi pimpinan dengan kemampuan dia yang ada, terlepas dia pintar atau tidak pintarnya, tidak tersedianya alat tambahan. Dan apa yang dikatakan Pak Rustri, saya setuju. Ketika jumlah cangkul 3, mahasiswa 5, nggak mungkinlah kita bisa menilai ketika pagi dia mengerjakan yang 3 orang, yang berikutnya jam 9, itu pasti berbeda. Dan kita pun menilai tidak bisa juga adil untuk itu. Nah, sehingga harus sarana prasarana yang tersedia itu harus lengkap ketika kita mengujinya. Nah, capaian pembelajaran itu bukan diukur dengan kehadiran, tetapi tercapai enggak materi yang kita ajarkan. Perkaranya hanya 50%, tetapi sudah tercapai materi, tidak ada masalah. Tetapi jangan seperti kata Pak Darmansyah, 87% kehadiran. Enggak mungkinlah mereka hadir, kita bilang enggak hadir. Pasti dia bilang hadir, tetapi dia tidak melakukan kegiatan karena bahan tidak ada. Nah, itu yang saya sarankan, tanyakan kepada pimpinan, kenapa enggak ada? Sebab dari awal waktu rapat akademik itu sudah ada perencanaannya, tetapi dalam perjalanan berubah. Nah, makanya pantasnya harus ada pimpinan yang terkait di sini, baru kita bisa berbicara seperti yang disampaikan Pak Darmansyah tadi. Kalau ini nggak mungkin akan tercapai, pasti tidak akan tercapai capaian pembelajaran dengan program ini, kecuali kurikulum disusun setelah munculnya program ini, kita bisa mengarahkan ke sana. Atau yang kedua, kita buat ini tambahan materinya, sehingga apa yang telah kita susun tadi ini terlaksana, dan baru bisa kita lakukan seperti itu. Nah, makanya masalah waktunya, kapan eksekusi kegiatan atau program tersebut dilaksanakan harus disinkronkan dengan kondisi yang ada. Jadi saya rasa itu pasti tidak ada kehilangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Beni. Mohon izin menanggapi Pak, boleh Pak? Yang pertama terkait kehadiran, memang kalau saya pribadi Pak, saya berprinsip ketika kamu sudah mampu dengan apa yang saya janjikan di RPS,
meskipun kehadiranmu kurang, itu tidak masalah kalau saya. Tetapi ada aturan juga yang mengikat. Ya, ada aturan juga yang memikat bahwa kehadiran itu harus lebih dari sekian persen. Gitu. Jadi kembali lagi, silakan Bapak Ibu, kebijakannya seperti apa? Gitu. Baiknya ya kehadiran tetap terpenuhi, CPL juga terpenuhi. Idealnya harusnya seperti itu. Itu terkait dengan kehadiran. Kemudian terkait dengan harusnya program diluncurkan setelah kurikulum kita ada, atau sebaliknya Pak ya. Nah, kalau di kami ya, setelah ada beberapa giat terkait kurikulum, akhirnya didapati bahwa perubahan kurikulum itu sangat fleksibel. Ya Bapak Ibu. Kalau dulu mindset kami di Politeknik Negeri Madura, kami harus menunggu 2 tahun atau bahkan 4 tahun untuk melakukan giat perubahan kurikulum dengan menghadirkan stakeholder. Tapi sekarang dalam kurun waktu 6 bulan itu kurikulum bisa berubah, menyesuaikan. Dalam kurun waktu 3 bulan itu bisa menyesuaikan. Akhirnya apa? Akhirnya kurikulum core kami, ya, salah satunya Pak untuk mengakali, kurikulum core kami itu kami berikan sebelum di semester 5. Di semester 5 ini kami berikan kurikulum yang non-core. Harapannya apa? Harapannya bisa meminimalisir itu tadi, gap ketika anak-anak pergi mengikuti MBKM. Salah satunya seperti itu cara kami. Ya berarti kita kan keluar dulu program kita baru kita susun. Betul. Ya. Tapi kalau kurikulumnya sudah kita set, kita lihat, nggak mungkin lah kita tarik. Ya, betul. Ya, karena ada jaringannya. Sebelum kita mengajar ini belum ada. Ya, ada prasyaratnya. Ya, betul. Jadi makanya waktu eksekusi ini, walaupun memang secara fleksibel kurikulum itu kita bisa dirubah, betul. Tetapi jaringnya akan amburadul nanti. Kecuali kita mengarah kepada fokus yang melebar. Tapi kalau fokus yang mengerucut, itu tidak akan mungkin bisa tercapai. Jaring itu. Ya, baik. Ada lagi mungkin, Bapak Ibu? Terima kasih kepada Pak Dharma dan juga Pak Beni atas pertanyaan dan saran serta masukannya. Baik, kalau tidak ada bisa saya lanjutkan ke kurikulum. Ya, jadi kurikulum sendiri itu sudah ada buku panduannya dan itu sangat lengkap. Kita tinggal mengikuti saja. Idealnya dalam satu dokumen kurikulum itu ada apa saja. Yang pertama yaitu mungkin ini definisi dulu ya. Jadi kalau saya mengingat pernyataan dari Ibu Megawati dosen IPB, ketika kita atau ketika kami di Poltera itu tidak memiliki dokumen kurikulum, itu kita zolim kepada mahasiswa. Seperti itu. Itu yang selalu terngiang di kepala saya Bapak Ibu. Karena apa? Karena rohnya pendidikan, rohnya institusi pendidikan, itu ada di kurikulum. Dan itu selama ini tidak saya sadari, saya pribadi ya Bapak Ibu, tidak saya sadari. Saya hanya beranggapan ketika saya punya daftar mata kuliah, ya semester 1 ini, semester 2 ini, itu kami sebut sebagai kurikulum. Gitu. Padahal dokumen kurikulum itu tidak hanya sebatas semester 1 kalian belajar ini, semester 2 belajar ini. Tapi ada kajian yang lebih dalam lagi. Dan ketika itu tidak punya, Ibu Mega dengan sangat jelas menyatakan bahwa kalian zolim kepada mahasiswa. Akhirnya apa? Akhirnya di 2022, jadi sama ya Bapak Ibu. Jadi kami baru di 2022 membentuk tim kurikulum untuk percepatan penyusunan dokumen kurikulum di setiap program studi. Saya rasa Politani sudah ada ya untuk tim kurikulum. Sudah ya. Kalau di kami struktur tim kurikulum itu ada Wadir 1, kemudian P4MP, kemudian ada ketua jurusan beserta dengan ketua program studi, serta saya sebagai ini sekretaris tim kurikulum di luar program studi seperti itu. Kemudian siklus kurikulum pendidikan tinggi di dalam buku pedoman itu ada analisis konsideran, kemudian model dan desain, ada konstruksi dan prauji, ada pelaksanaan dan juga evaluasi. Jadi kurang lebih
dokumen kurikulum kita nantinya itu harus memuat 5 komponen ini. Analisis konsideran. Ya, jadi di bab pertama dokumen kurikulum itu dinyatakan ada yang disebut analisis konsideran. Ya. Yang pertama, kemampuan siap kerja dan siap usaha. Ya. Jadi kita sebagai program studi itu harus memetakan peluang-peluang usaha anak didik kita nantinya itu di mana. Mitra-mitra kita itu seberapa banyak, mitra dalam negeri seberapa banyak, mitra luar negeri seberapa banyak. Kemudian siap usaha. Jadi tidak hanya dipersiapkan untuk bekerja Bapak Ibu, tapi harus mulai dilatih untuk entrepreneur. Ya. Kalau misalkan di teman-teman Politani, saya rasa sangat mungkin gitu kan untuk menjadi seorang entrepreneur jika dibandingkan misalkan di kami di teknik bangunan kapal. Kalau di kami teknik bangunan kapal, langkah kecil kami adalah biasanya memulai dengan pembuatan miniatur kapal. Karena kalau kami harus membuat kapal baja yang sebesar itu, dananya bisa sampai ratusan bahkan miliaran. Jadi langkah kecil kami, anak-anak kami ajarkan membuat miniatur kapal, kemudian kami pack yang bagus, biasanya sebagai souvenir. Seperti itu. Jadi tidak hanya siap kerja, tetapi harus siap usaha. Itu harus dipetakan benar-benar di dokumen analisis konsideran. Ya, jadi peluang-peluang usahanya di budidaya tanaman hortikultura seperti apa, itu dipetakan. Termasuk contoh-contoh baiknya. Misalkan ada kisah-kisah kakak tingkatnya yang sukses, lah itu boleh dimasukkan juga. Data-datanya juga boleh dimasukkan. Kemudian yang kedua di analisis konsideran itu adalah benchmark kurikulum. Jadi kalau dari kami, yang pertama tentu mengumpulkan program studi sejenis untuk melakukan benchmark kurikulum. Ya. Dan itu susahnya minta ampun. Karena apa? Karena setiap program studi itu punya egonya sendiri-sendiri. Jadi ketika dikumpulkan jadi satu, itu cukup susah. Kemudian langkah kedua atau langkah lainnya yang kami lakukan adalah mengambil dari berbagai referensi. Ya, entah itu dari internet, kalau kampus-kampus luar negeri itu banyak sekali. Dan sangat terbuka enaknya dibandingkan dengan kampus-kampus kita. Jadi terkait CPL, kurikulum di kampus-kampus luar negeri itu sangat terbuka. Dan itu sebisa mungkin yang stratanya sama. Jadi misalkan D3, ya kita benchmarknya sama-sama D3. Kemudian yang ketiga di analisis konsideran terkait iptek terbaru. Jadi di teknologi pertanian itu perkembangan teknologinya seperti apa, perkembangan ilmu pengetahuannya seperti apa, itu disampaikan juga di analisis konsideran. Kemudian yang terakhir adalah jenjang kualifikasi KKNI sesuai dengan SNDikti. Itu juga harus dimasukkan di analisis konsideran. Jadi jangan sampai ketika kita mendidik D3, tetapi KKNI yang kita masukkan di CPL atau di dokumen kurikulum itu untuk D4 atau bahkan S2. Ini tadi seperti yang saya sampaikan. Dia ada siap kerja, banding kurikulum, iptek, dan jenjang KKNI. Siap kerja ini maksudnya di bidang lain? Selama itu masih berpotensi boleh, Pak? Boleh. Artinya dia bikin usaha, kurang lebih kultura, tapi usahanya mungkin bibel. Boleh, ya. Jadi saya ada juga di dokumen kurikulum itu, anak bimbing saya itu membuka warung, Pak. Warung kopi, gitu, warung lesehan. Dan itu saya masukkan juga ada potensi usaha ke sana. Gitu. Termasuk ada juga yang membuka toko peralatan listrik. Gitu. Kemudian sumbernya, ya, jadi studi literatur terkait dengan profil ketenagakerjaan, terus informasi terkait dengan berbagai kecenderungan dan data statistik SDM, wawancara, ya ini wawancara atau diskusi pengguna lulusan atau asosiasi profesi terkait siap kerja atau siap usaha. Kemudian kajian banding kurikulum, tadi sumbernya juga sudah saya sampaikan bahwa kita bisa melakukan kajian dengan program studi sejenis atau juga dengan punyanya kampus luar negeri. Kemudian informasi terkait dengan berbagai kecenderungan perkembangan industri, ini terkait iptek dan level KKNI disesuaikan dengan KKNI di SNDikti. Ini prosesnya, ya, jadi melakukan analisis pasar kerja, ya, sekarang dan yang akan datang pada tatanan lokal, nasional, regional, dan
internasional. Jadi stepnya mulai lokal. Misalkan di daerah Payakumbuh ini banyaknya usaha apa yang laris manis, itu boleh dientrikan di analisis konsideran. Kemudian melakukan analisis supply and demand. Jadi tahunya dari mana supply and demand? Tentu kita harus mengajak mitra industri kita. Kebutuhan mereka berapa, kita bisa menyediakan berapa. Kemudian analisis perkembangan usaha di sektor industri kreatif ya, berbasis kearifan lokal. Jadi tidak ada statement yang menjurus bahwa entrepreneur itu harus sesuai dengan program studinya, tapi di sini dinyatakan berbasis kearifan lokal Indonesia yang dibutuhkan oleh pasar lokal, nasional, regional, dan internasional. Kemudian ada lagi setelah melakukan analisis dan desain, kita bisa analisis konsideran, kita bisa melakukan model dan desain. Ini kita letakkan di bab 2. Jadi bab 2 itu berisikan model dan desain. Model dan desain itu gambaran umumnya terkait dengan CPL. Bagaimana kita menentukan capaian pembelajaran lulusan dari mahasiswa kita. Kalau dulu kita kenal dengan sikap, pengetahuan, kemudian kemampuan kerja sama pemenang dan tanggung jawab. Ini ditetapkan dalam SNDikti, diusulkan oleh Prodi, kemudian ini juga ditetapkan SNDikti. Itu yang lama. Kalau sekarang, CPL menurut Permendikbudristek nomor 53 tahun 2003, itu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan umum, pengetahuan dan keterampilan, serta kemampuan intelektual. Ini bedanya. Kemudian penyusunan CPL itu selalu didasari dengan 2 pertanyaan umum ini. Lulusan bisa melakukan apa sesuai perannya di masyarakat, apa kompetensi inti dari lulusan yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. Jangan sampai, ya, seperti gambar di atas, ya, kita kucing, tapi ketika berkaca, kita itu merasa singa. Gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus benar-benar sesuai porsinya, sesuai dengan KKNI. Jadi kalau KKNI di D3 itu seperti apa, yaitu yang kita anut. Kemudian penyusunan CPL harus melibatkan pemangku kepentingan, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Karena apa? Karena di Prodi D3 sendiri, kalau di kami, itu memang diset untuk bisa terserap oleh industri. Jadi yang tahu kebutuhan terkait lulusan itu adalah industri. Sehingga industri harus kita libatkan dalam pembuatan capaian pembelajaran lulusan. Seperti itu. Kemudian cara mendeskripsikan CPL, yang pertama adalah tepat sasaran, ya, kemudian tepat lingkup badan pengetahuan yang dicakup, serta terukur. Ada 3 itu. Dan ini yang harus diperhatikan dalam menyusun capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama adalah visi dan misi perguruan tinggi. Ya. Jadi ketika kita melakukan penyusunan CPL, kita harus juga melihat visi dan misi perguruan tinggi seperti apa. Misalkan kalau di kami, itu yang di-highlight adalah maritim, ya, jadi teknologi maritim, dan juga siap berdaya saing global. Jadi 2 itu yang menjadi landasan di CPL kami, khususnya di keterampilan khusus. Gitu. Jadi seperti apa kami bisa menunjang kemaritiman, seperti apa kami bisa melakukan berdaya saing global. Salah satunya misalkan kalau kami masukkan di kurikulum atau di daftar mata kuliah, bahasa Inggris di Poltera, di Politeknik Negeri Madura, itu rata-rata sampai 4. Jadi bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2, bahasa Inggris 3, dan bahasa Inggris 4. Itu salah satu upaya setiap prodi di kami untuk mencapai komponen berdaya saing global sesuai visi Poltera. Kemudian harus memperhatikan lagi KKNI, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan kompetensi kerja dan dunia kerja, ranah keilmuan program studi,
kompetensi utama lulusan prodi serta kurikulum prodi sejenis terkait dengan penyusunan JPL. Kemudian JPL ya, itu harus diinformasikan kepada mahasiswa. Jadi JPL itu mahasiswa harus tahu, karena itu yang kita janjikan kepada mahasiswa, bahwa nanti ketika kamu lulus, kamu bisa A, B, C, D. Ya. Kemudian, bagaimana salah satu caranya mahasiswa tahu apakah harus ketika dia masuk awal kita presentasi itu juga boleh, tapi kalau saya pribadi, di dokumen RPS, itu kan selalu diawali dengan JPL. Kemudian, JPL yang diturunkan kepada mata kuliah. Kan selalu seperti itu. Jadi itu yang bisa kita sharing ke mahasiswa dan mengingatkan mahasiswa. Dan mahasiswa bisa juga menuntut misalkan, Pak, saya merasa CPL ini belum saya peroleh di mata kuliah ini. Nah itu kita harus juga terbuka, harus evaluasi. Oh ternyata bisa jadi CPL kita ini belum apa yang kita janjikan itu belum dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa dari mata kuliah yang kita ampu. JPL disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi. Mata kuliah memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan. Kemudian, menurut Permendikbudristek nomor 53 tahun 2003, ya, boleh Bu. Ya. CPL yang indikator pengukurannya itu Pak yang sebelum ini Pak, ini Bu ya. Enggak, yang pengukurannya Pak sebelumnya kayaknya. Nah ini apa tadi? Ya Bu. Nah itu yang sudah dilakukan oleh Poltek Madura gitu. Terkait contoh pengukurannya. Pengukuran CPL. Ya, oke. Baik. Pengukuran CPL biasanya di Politeknik Negeri Madura itu ada agenda yang kita namakan, jadi evaluasinya itu internal sama eksternal, Bapak Ibu. Ya, jadi evaluasi internal sama eksternal. Kalau internal, kita dapat inputnya dari mana? Dari mahasiswa, kemudian dosen, tendik, ya, karena lingkupnya banyak, tidak hanya keilmuan, tetapi juga menyangkut sarana prasarana dan lain-lain. Itu internal. Kemudian kalau eksternal, kami biasanya mengadakan Industrial Advisory Board. Jadi kami kumpulkan mitra kami di setiap program studi. Di situ kami buka CPL kami saat ini seperti ini. Ya, dari mitra diminta menilai. Ada nggak CPL ini yang harus kami evaluasi, yang harus kami ubah, yang harus kami sesuaikan dengan kebutuhan mitra. Jadi sependek pengetahuan saya di Poltera seperti itu untuk mengukur CPL ini masih layak enggak untuk kami gunakan. Yang pertama internal dari mahasiswa, kemudian dosen dan juga tenaga kependidikan. Yang eksternal kami adakan Industrial Advisory Board. Seperti itu. Enggak, Bu. Jadi selama ini kami kualitatif ya. Selama ini kami kualitatif. Ya, seperti kuesioner gitu. Kemudian saya lanjutkan terkait kompetensi utama lulusan diploma 3. Yang pertama adalah menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum. Kemudian mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas. Yang ketiga mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data. Jadi ini yang terstate di Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Kemudian ini terkait dengan KKNI, ya, khususnya di kemampuan kerja, bahwa D3 itu levelnya adalah 5, menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih berbagai metode. Ini cara mendeskripsikan CPL yaitu dengan jelas, tegas, spesifik, tepat. Ya, kemudian CPL merupakan embrio dari kurikulum. Nah, misalkan seperti ini, Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah proses penyusunan domain keterampilan khusus untuk program diploma 3.
Jadi prodi Diploma 3-nya itu meminta untuk kompetensi hard skill-nya adalah menghasilkan benih berkualitas dan kuantitas yang cukup, melakukan budidaya hewan air, menguji, menganalisis, dan mengelola kualitas air, dan seterusnya. Keterampilan lunaknya melakukan komunikasi yang baik dan benar. Ya. Kemudian karena tadi itu harus jelas, tegas, spesifik, tepat, ya, maka di sini diturunkan dari menghasilkan benih berkualitas dan kuantitas yang cukup, itu menjadi menghasilkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas benih. Metode pembenihannya ada alami, semi buatan, dan buatan, kemudian ada standar mutunya sebagai pengukuran, kemudian ada penerapan program seleksi, hibridasi atau aplikasi bioteknologi, yang terakhir pengembangan budaya perikanan secara intensif. Akhirnya muncullah CPL untuk keterampilan khusus menjadi mampu menghasilkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas benih dengan menggunakan metode pembenihan secara alami, semi buatan, dan buatan sesuai standar mutu untuk pengukurannya, ini metodenya, melalui penerapan program seleksi hibridasi atau aplikasi bioteknologi dalam pengembangan budidaya perikanan secara intensif. Dan ini semuanya itu sudah dicontohkan di buku pedoman kurikulum, Bapak Ibu. Jadi ini saya ambilnya dari situ. Kemudian ini terkait dengan tepat sasaran, tepat lingkup badan pengetahuan yang dicakup, dan terukur. Ya, jadi kalimat CPL harus menyatakan secara tepat sasaran, pengesahan pengetahuan, kemampuan kerja khusus, dan kemampuan kerja umum yang ditargetkan. Ini sebelum kita ada Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Karena sampai saat ini dokumen kurikulum itu belum diupdate kembali. Jadi pedoman dokumen kurikulum itu masih mengacunya ke Permendikbudristek nomor 3 tahun 2020. Kemungkinan besar di akhir minggu ini ada workshop kurikulum lagi dari Dirjen Vokasi, kemungkinan akan menginternalisasi ini. Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 terkait dengan salah satunya adalah capaian pembelajaran lulusan. Seperti itu. Nah, akhirnya ini contoh benar CPL, domain keterampilan khusus, program Diploma 3, program studi budidaya ikan. Seperti ini. Baik, selanjutnya di dokumen kurikulum itu juga harus ada konstruksi dan prauji kurikulum. Ya. Jadi yang tadinya CPL itu sudah tersusun, ya, kita lakukan kajian secara bersama, kemudian kita tentukan kemampuan akhir yang diharapkan seperti apa, tujuan pembelajarannya seperti apa, nanti akan muncul matriks-matriks yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah temui, misalkan matriks keterampilan khusus dan pengetahuan itu seperti apa, kemudian ada matriks bahan kajian juga. Ya. Akhirnya nanti akan muncul mata kuliah A misalkan, itu dia dibebankan berapa CPL, mata kuliah B dia dibebankan berapa CPL. Nah, munculnya seperti itu, terkait dengan tahap konstruksi dan prauji kurikulum. Kemudian tahap implementasi kurikulum, ya. Jadi setelah semuanya sudah lengkap, ya, mulai analisis konsideran, kemudian CPL sudah ada, matriks-matriks kebutuhan untuk bahan kajian, matriks kebutuhan untuk mata kuliah ini mampu mengambil CPL yang mana, akhirnya implementasinya adalah berupa RPS. Jadi RPS Bapak Ibu nanti akan muncul komponen-komponen, ada CPL, sub CPMK, kemudian ada mata kuliah prasyarat atau tidak, kemudian dia berapa pertemuan, metode pembelajarannya seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini seperti yang disampaikan tadi, ya. Jadi kita lakukan evaluasi untuk terus melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Ya, jadi ada internal, ada juga eksternal. Nah, ini daftar isi untuk dokumen kurikulum secara lengkapnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ada latar belakang penyusunan kurikulum, informasi prodi, landasan hukumnya, analisis konsideran, ada CPL, bahan kajian pendukung CPL, struktur mata kuliah, kemudian implementasi kurikulum, sampai terakhir evaluasi.
internal dan juga eksternal. Untuk Politani mungkin sudah ini ya, ada tadi disampaikan Pak Wadirsa itu ada draftnya ya berarti ya, untuk kurikulum. Mungkin dipastikan saja apakah draft yang disusun itu sudah sama atau belum dengan panduan kurikulum yang ada atau yang dikeluarkan dari Dirjen Vokasi. Itu aja. Baik, sampai sini mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Saya mohon izin minum Bapak Ibu.